Jadi dunia ini, kalau Friedman mengatakan dunia ini bulat, dunia ini flat, datar. Karena ada tiga hal yang membuat globalisasi ini mengalami percepatan yang luar biasa sejak tahun 50-an. Pertama, adanya telepon. Yang kedua, adanya komputer. Yang ketiga adanya televisi. Yang kemudian ketiga-tiganya itu menyatu di dalam internet, teknologi internet. Nah, sejak terjadi itulah, maka sejak adanya penyatuan teknologi lah terjadi lompatan yang luar biasa, dan itu tidak bisa kita ingkari. Ketika Liga Inggris main, nah nanti malam Liga Inggris main di sana, kita bisa langsung menonton. Bahkan di daerah yang terpencil pun kalau ada televisi, dan kita bisa menyaksikan hampir bersamaan waktunya. Berapa ribu kilometer dari sini ke Inggris itu. Ini lompatan. Apa yang terjadi di belahan dunia mana saja, di Amerika kita bisa mengikuti perkembangannya itu langsung. Kita bisa pada hari raya atau pada bulan puasa ini menyaksikan orang langsung sholat ketika sholat di Masjidil Haram. Ini adalah teknologi, dan kita dengan mudah bisa kalau naik haji atau umroh bisa saling SMS-an atau berteleponan langsung. Luar biasa. Nah, ini adalah bentuk dari globalisasi. Ada untung dan ada ruginya, ada baik dan ada buruknya. Baiknya saya kira kita dengan mudah bisa tetapi buruknya banyak. Saya kira buruknya yang perlu saya kemukakan. Nah, istilah globalisasi ini sekarang ini sebetulnya muncul lebih dalam konteks ekonomi tadinya, yang diisi dengan masalah pasar bebas, kemudian produksi massal. Nah, lalu perkembangan ini nanti yang akan melahirkan keburukan-keburukan ini, karena dalam era globalisasi ini sebagai wujud dari era informasi, mereka yang berkuasa adalah mereka yang menguasai informasi, yang menguasai teknologi. Nah, ini awal mulanya itu. Dan ini adalah negara-negara yang maju secara politik dan ekonomi. Oleh karena itu kemudian globalisasi ini menjadi doktrin yang kemudian mendukung kepentingan negara-negara kaya dan kuat. Ada buku yang bagus sekali yang sudah banyak saya kira membacanya, itu ditulis oleh seorang mantan spionase ekonomi Amerika. Itu John Perkin namanya. Judul bukunya itu Economic Hitman. Sudah banyak itu membacanya. Bagaimana dia menggambarkan sejak selesai Perang Dunia Kedua, Amerika itu mengirim mata-matanya ke seluruh dunia ketiga yang memiliki sumber-sumber alam yang kaya. Dan itu berdasarkan orang yang menjadi spionase ekonomi, dipilih mereka yang brilian luar biasa, sehingga kita lihat dunia ketiga yang memiliki sumber-sumber migas itu hampir tidak ada yang otonom kecuali Iran saja, kecuali Iran. Dan sekarang Amerika Latin, Venezuela sudah mulai menyadari dan sudah mencoba untuk berdiri. Dan ini bukan pekerjaan sehari dua hari, datanya sudah ada. Jadi kalau kita misalnya sekarang di Indonesia ada masalah Freeport, Exxon, Cepu, segala macam. Dan sekarang masalah kenaikan BBM, penggantian minyak tanah dan ke gas, kemudian gasnya naik. Ini bukan persoalan kecil, Ibu dan Bapak. Ini adalah merupakan persoalan global yang ujung-ujungnya adalah dominasi global itu tadi. Ini secara ekonomi. Di masalah pergantian minyak tanah itu satu-satunya kabupaten kota yang berani menolak hanya kota Solo. Kota Solo itu tidak mau dia, karena katanya tidak menguntungkan rakyat. Nah, kebijakan-kebijakan pemerintah dunia ketiga yang didikte oleh lembaga-lembaga internasional yang mengabdi kepada negara-negara kuat,
itu menyebabkan kebijakan-kebijakan ekonominya tidak berpihak kepada rakyat. Inilah kemudian kemiskinan semakin merata. Itu dalam ekonomi. Dalam segi budaya, saya kira dalam konteks kita ceramah agama ini adalah dalam konteks budaya dan agama. Tadi sudah saya katakan, globalisasi ini muncul dari ilmu pengetahuan, dan paradigma ilmu pengetahuan itu adalah sekuler. Arti sekuler itu menjauh dari agama dan bahkan ateistik. Nah, ini yang paling kita khawatirkan itu. Sehingga bawaan dari budaya global ini adalah nilai-nilai yang hampa dan ateistik pula. Dan ini tersebar dengan mudah melalui budaya-budaya populer.